Halo Sobat Cari Tahu, balik lagi bareng gue Faisal dan gue JJ di Cari Tahu. Di episode ketiga ini, seperti biasa kita bakal bawain rangkuman berita sepekan dari Indramayu, nasional, bahkan internasional. Gak cuma berita teman-teman, tapi juga respon dan opini juga, biar Sobat Cari Tahu itu bisa lebih gampang buat nyerna. Boleh? Langsung kita mulai nih, Cik? Yuk, Silakan. let's go! Oke, kabar pertama datang dari dunia kepramukaan, yaitu di Indramayu. Kuarcep Indramayu berhasil meraih predikat tergiat kedua wilayah Ciayu Majakuning. Wow, Cik. mantap banget Prestasi nih. Prabowo itu bukan cuma soal baris berbaris, tapi juga membentuk jiwa kepemimpinan. Kalau Indramayu bisa masuk ke peringkat paling atas, berarti generasi mudanya siap bersaing. Betul. Ini bener banget loh Bang, karena mungkin selama ini pramuka disepelekan karena hanya baris berbaris. Kemudian juga yang mengikuti agenda atau kegiatan kepramukaan ini seringkali dianggap agenda yang monoton gitu. Betul. Padahal dari di dalamnya situ juga itu kan ada jiwa kepemimpinan juga betul yang dilatih, sekali. kedisiplinan juga. Iya. Keren loh. Benar. Bahkan di dalamnya juga kita bisa mempelajari banyak pengetahuan umum pula dengan mentalitas yang dibentuk dari pramuka. Siap. Hidup pramuka. Oke, next ada berita kedua, ada kabar investasi baru bahwa di Indramayu akan dibangun sebuah pabrik koper dan diharapkan bisa membuka banyak lapangan kerja baru untuk warga lokal yaitu Indramayu. Nah, jadi ini kabar yang segar juga nih, Je, buat Indramayu. Karena Indramayu kan biasanya terkenal sama mangga atau pertanian, nelayan, kayak gitu kan. Dan hadirnya di industri koper ini juga bisa jadi lebih beragam lagi gitu. Betul. Semoga aja tenaga kerjanya yang dipakai adalah tenaga kerja lokal. Iya. Tapi itu juga harus mengedepankan skill juga, gitu betul kan, agar sekali. bisa diandalkan. Berita ketiga nih, Je, ini agak campur ya, dan ada yang bikin lega dan juga ada yang bikin prihatin juga nih. Pemerintah Indramayu menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat. Nah, ini demi anak-anak kurang mampu. Nah, di sisi lain, korban banjir rob di Eretan Kulon itu sudah mulai menempati rumah baru. Nah, kan? Nah, tapi juga ini ada juga kabar miris juga nih. Seorang ustadz ditangkap polisi karena diduga mencabuli muridnya. Wow. Sayang sekali ya. Dan Yang terakhir ya. sebetulnya ini benar banget. Ini menunjukkan kalau pembangunan sosial itu penting, seperti pendidikan, tempat tinggal yang di area tersebut ya, dan sampai keamanan kepada anak-anak. Jadi prestasi boleh ada, tapi perlindungan moral juga harus dijaga seperti itu. Kalau misalkan untuk pendidikan akan diarahkan kepada sekolah rakyat, kemudian masyarakat yang terimbas oleh kejadian atau peristiwa banjir rob di Eretan itu sudah ada lokasi atau tempat tinggal yang baru. Tempat tinggal baru, ya betul. Tapi juga perlindungan untuk moral kepada anak-anak juga kita harus jaga selalu ya, karena memang kalau kita sudah menjaga anak-anak belum tentu lingkungan mendukung. Betul sekali. Kita geser sedikit ke berita nasional. Oke, boleh, Je. Silakan. Pemerintah bakal ngeluarin stimulus tambahan di kuartal 4. Nah, sasarannya 30 juta keluarga. Bahkan ada rencana stimulus khusus buat Natal dan Tahun Baru. Senyum ya langsung ya. Nah, stimulus kayak gini itu memang membantu daya beli masyarakat ya, apalagi jelang akhir tahun. Kita tahu juga kalau misalnya akhir tahun itu spending kita juga lebih banyak. Betul sekali. Nah, itu tadi, tapi jangan lupa juga perlu pengawasan ketat biar bantuan balik lagi nggak salah sasaran. Yes, gitu loh. benar banget. Jadi siap-siap yang mau merayakan Natal dan juga Tahun Baru, akan ada stimulus kuartal 4 ini. Wadaw. Kira-kira kepada siapa saja sasarannya? Akan kita lihat bersama. Berita berikutnya itu cukup heboh, yaitu yang lagi rame juga sekarang, itu program makan gratis, J. Presiden sekarang jadi sorotan gara-gara kasus keracunan massal yang menimpa ribuan orang dan termasuk juga khususnya anak-anak. Nah, investigasi juga bilang bahwa penyebabnya karena lemahnya pengawasan di dapur. Aduh, ini serius banget ya. Serius banget dan programnya bagus, tapi kalau sampai pengawasannya kurang, kemana lagi taruhannya? Tentu kepada nyawa anak-anak yang akan menjadi masa depan bangsa seperti itu. Dan kita berharap semoga cepat dievaluasi
agar anak-anak tetap aman sekaligus bisa makan dengan layak ya. Betul, dan ada juga beberapa sekolah itu mungkin ada yang sedang melakukan penolakan ya. Iya, betul. Penolakan terhadap MBG. Mungkin dengan berbagai faktor karena banyak sekali viralnya, karena yang keracunan, ada yang mungkin si makanannya kurang layak dan lain-lain. Jadi ya pengawasan sih bener. Betul sekali, itu kunci nomor 1 ya untuk setiap aspek. Oke, yang berikutnya itu kita berangkat ke luar negeri. Let's go. Itu dari dunia internasional, kabar menggembirakan nih. Ada Belanda mengambilkan koleksi fosil Indonesia, termasuk fragmen tengkorak Homo erectus atau biasa kita sebut manusia Jawa. Karena temukannya di Jawa. Ini keren ya, artinya warisan budaya kita makin diakui. Dan bisa jadi bahan penelitian anak bangsa di tanah sendiri ya. Semoga koleksi ini dirawat maksimal setelah kembali. Kira-kira dirawatnya apakah akan di museum atau di mana? Kita cari tahu nanti. Kita cari tahu, selalu cari tahu. Iya betul. Dan terakhir, ada gerakan besar yang lagi menguat di Asia, yaitu Gen Z di berbagai negara Asia bangkit melawan elit politik tradisional. Dari Indonesia sampai Sri Lanka, anak muda turun ke jalan menuntut transparansi dan keadilan. Betul, dan ini juga menunjukkan kalau generasi yang sekarang itu nggak akan tinggal diam ya kalau mereka melihat ada yang kayaknya rada aneh nih gitu, kurang gitu. Mereka akan langsung berbicara, dan media sosial juga itu bisa jadi alat perlawanan baru. Tapi yang penting itu tetap terarah juga gitu loh, J. Bukan cuma protes aja, tapi juga bawa solusi nyata juga dari situ. Betul sekali ya. Apalagi yang terjadi di Nepal kemarin itu kan di luar kericuhannya. Betul. Mereka menggunakan Discord untuk memilih siapa presidennya. Betul sekali. Itu betul-betul kekinian banget. Kekinian banget ya. Iya. Tapi mungkin karena itu adalah hal yang urgensi ya. Karena sedang kacau gimana caranya untuk menenangkan masyarakat. Dan it works gitu untuk so far. Apakah di Indonesia akan mengikuti jejak menggunakan Discord? Pakai WhatsApp. Voting ya. Voting by WhatsApp. Masa pakai WhatsApp. Aduh. Nah itu tadi rangkuman berita sepekan dari Indramayu sampai dunia bahkan ya sekarang. Kita di episode kali ini kita upgrade sampai internasional. Spesial. Dan semuanya itu punya benang merah, itu soal keadilan, pembangunan, dan juga ada suara rakyat. Iya betul banget Bang. Dan jangan lupa kita di level kecil juga bisa ikut berkontribusi. Minimal dengan peduli dan kritis pada sekitar kita. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di Cari Tahu. Cari Tahu. Bye.